ternyata bisa loh dijadikan teh celup daun kelor, bisa dijadikan teh serbuk, kapsul kelor. Dunia mengakui kelor itu sebagai tanaman ajaib. Dunia tak selebar daun kelor, tapi kelor NTB menyebar ke seluruh dunia. Karena jangan sampai riset itu berhenti di perpus gitu. Benar. Kalau bisa dikomersilkan, kalau bisa dihasilkan menjadi sebuah nilai tambah yang tentunya nanti setelah lulus teman-teman ini tahu mau mengerjakan apa. Sampai dengan detik ini kami sudah kirim hingga 30 negara. Jadi pola kemitraan ini juga sedang diriset oleh teman-teman mahasiswa, salah satunya mahasiswa UNRAM, yang dimana itu akan menjadi sebuah mekanisme rantai pasok mulai dari supply chain management sampai dengan value chain. Saat ini UNRAM sangat banyak membantu mulai dari kegiatan-kegiatan pelatihan, ada di situ Kubinov dan LPPM UNRAM. Nah, itu sering sekali kami ikut serta di sana. Kami dulunya sebagai mahasiswa S1 di sana, dan sekarang sudah bisa bekerja sama dan berkolaborasi juga dengan kampus tercinta ini. Berarti- Saat ini yang dibutuhkan bukan soal uang, tapi anak muda yang dibutuhkan saat ini adalah ruang. Ruang untuk beradaptasi, ruang untuk berinovasi, ruang untuk berkreasi, ruang untuk mencari relasi yang seluas-luasnya. Halo sobat Unram, selamat datang di Unram Podcast. Bersama saya Fian Muhammad, dan di episode ke-39 ini kita akan membahas terkait dengan inovasi menarik dari potensi lokal, yaitu daun kelor yang diolah menjadi teh berkhasiat. Dan penasaran bagaimana pengembangan daun kelor menjadi produk unggulan? Pada kesempatan yang luar biasa ini kita sudah kehadiran CEO, founder dari Morikai, yakni Mas Erwin Irawan. Halo Mas Erwin Irawan, apa kabar Mas? Halo Mas Fian, alhamdulillah sehat. Sehat ya, oke. Di dalam kesempatan yang sangat luar biasa ini, Semutan Unram, ini adalah momen yang sangat tepat bagi kita Universitas Mataram kedatangan CEO dari founder Morikai. Dan tentu saja dalam episode kali ini kita akan membahas lebih dalam informasi-informasi terkait dengan teh yang berkhasiat tadi. Dan boleh nih, sebelum kita memasuki podcast kita dalam episode kali ini, Mas Erwin bisa nggak nih perkenalkan lebih dulu kepada seluruh uh, audiens kita atau penonton kita yang sedang nonton Unram Podcast dalam episode kali ini? Ya, baik, terima kasih Mas Fian. Sebelumnya saya tanya dulu, apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat Sehat, juga Mas. alhamdulillah ya. Alhamdulillah, kesempatan ini terima kasih kepada Unram Podcast atas kesempatan yang luar biasa ini. Salam kenal semutan Unram. Saya Erwin Irawan, biasa dipanggil Erwin Kelor, Erwin Kelor, yang saat ini menjadi penjual kelor, Mas. jual kelor. Iya, betul. Jadi lebih aktivitasnya untuk melakukan diversifikasi produk dan memasarkan produk turunan dari daun kelor. Oke, itulah dia guys, sedikit perkenalan dari Mas Erwin. Dia bilang Mas Erwin ini adalah penjual kelor, tapi guys, dia ini adalah CEO founder dari Morikai. Kita ketahui bahwa daun kelor yang diolah menjadi teh berkhasiat. Dan boleh nggak di sini Mas Erwin masuk sedikit lebih dalam ke kelor? Bisa diceritakan apa sih sebenarnya Morikai dan bagaimana awal mula ide pengembangan teh kelor ini lahir? Iya. Jadi ide ini berawal dari yang kami anggap itu musibah, Mas Fian. Musibah itu dari ditipu oleh buyer, pembeli dari luar negeri. Salah satu negaranya itu adalah Jerman, yang dimana memesan daun kelor sebanyak 1 ton. Itu di awal 2016, waktu itu saya jadi mahasiswa baru di Fakultas Pertanian Agribisnis, dan itu masih lugu-lugunya. Jadi masih masih belajarnya itu masih semangat sekali gitu. Nah, akhirnya saya terima semua penawaran itu, dan kita cari kelor ini sebanyak 1 ton di Pulau Sumbawa, Pulau Lombok, dan akhirnya terkumpul daun kelor kering selama 2 bulan pada saat itu. Nah, setelah 2 bulan itu kita kumpulkan, kita jadikan dia daun kelor kering, kita kumpulkan di kelompok tani. Tidak lama kemudian buyer tersebut hilang gitu. Nah, akhirnya kita lihatlah di YouTube, searching di Google, cari di informasi di internet pada saat itu, dan kita lihat ternyata bisa loh dijadikan teh celup daun kelor, bisa dijadikan teh serbuk, kapsul kelor, bahkan dijadikan kosmetik atau face mask gitu, masker wajah. Nah, itulah peluang gitu bagi kami lah, daripada ini kita mengutuk kegelapan, kenapa tidak kita di sini menyalakan lilin. Akhirnya ketemulah ide membuat teh celup kelor. Nah, disitulah mulai awal brand Morika itu kita namakan, dan jadilah dia sebuah teh celup dan bertahan sampai dengan detik ini.
Luar biasa sekali itu, jadi perjalanan cukup panjang Mas ya, Iya, sejak 2016 2016. dari mungkin pada saat itu ditawarkan atau ada yang pengen beli Mhm, kelor gitu mhm, ya, mhm. sebanyak berapa tadi Mas? 1 ton. 1 ton, Ya, luar biasa banget nih semeton. Jadi itu dicari di Pulau Lombok sama di Pulau Pulau Sumbawa, Sumbawa. betul. Dan itu ada keterlibatan dari masyarakat juga Iya, ya? betul. Atau kelompok tani? Iya, betul. Oke. Dan Mhm, boleh nggak nih Mas Erwin, mengapa harus kelor yang dipilih sebagai mhm, bahan utama pada saat itu? mhm. Di NTB ini kan kita lihat sepanjang mata Hmm, memandang kelor itu tumbuh, hmm, dan tidak hanya di Nusa Tenggara Barat, bahkan dunia hmm, mengakui kelor itu sebagai tanaman ajaib, hmm, dan itu diungkapkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Di 1500 tahun yang lalu, di India itu jadikan sebagai Ayurveda, pengobatan tradisional untuk stunting, untuk busung lapar di Afrika, dan Indonesia itu kebanyakan mitosnya nih hmm, untuk mengusir jin, untuk menghilangkan susuk. Nah, di NTB itu sebagai makanan khas gitu, hmm, sebagai makanan khas, sebagai makanan pokok sejak nenek moyang kita hmm. di sini. Dan itu bermacam-macam, mulai dari ujung Pulau Sumbawa sampai di ujung Ampenan Kota Mataram. Nah, itu menandakan bahwa kelor ini sangat familiar di masyarakat dan sudah ada sejak zaman nenek moyang kita dan hadir sebagai makanan kearifan lokal. Kalau kita lihat ada sayur kelor, Mhm, di sini bahasa Sasaknya kelak sain, kelak mhm, liklik. Kalau di Dompu Bima, roo parungge, campur unta beca maci gitu. Nah, kalau bahasa Dompu Bimanya itu adalah parungge, kalau bahasa Sumbanya itu daun kele, kalau di Lombok itu remungge. Nah, mungkin. jadi dengan keunikan itu dan melimpahnya daun kelor di Nusa Tenggara Barat ini, kenapa tidak kita manfaatkan jadi suatu komoditas yang bernilai tambah. Nah, itulah yang membuat ide ini muncul untuk terus berinovasi dan jadilah teh celup, kapsul kelor, dan ke depan kita akan jadikan olahan pangan, jadikan kosmetik. Nah, Oke. ini banyak sekali gitu dan ini Mhm, perlu yang namanya sebuah riset mhm. di dalam produk untuk mendevelop produk ini bisa komersil dan bisa go global. Oke, luar biasa sekali nih Semeton Unram. Dan boleh dikasih tahu nggak nih kepada Semeton Unram Mm, Mas Erwin, apa sih sebenarnya manfaat atau keunggulan utama mm, dari daun kelor yang diproduksi oleh mm. Mas Erwin atau Morikai ini Iya, gitu? ya. Jadi Mas Fian, saya pernah berpikir Mhm, bahwa kenapa sih ada pepatah yang mengatakan dunia tak selebar daun daun kelor. kelor. Dan ternyata ada lanjutannya, Mas. Iya, apa tuh? Dunia tak selebar daun kelor, tapi kelor NTB menyebar ke seluruh dunia. Wede, Nah, hal keren. itulah kenapa saya terus berpikir, apa sih makna dari pepatah tersebut? Slogan itu apa sih maknanya? Ternyata banyak sekali manfaat yang dikandung, yang dulunya kita anggap kelor ini adalah sebelah mata, ternyata kelor ini banyak manfaatnya. Salah Banyak satunya manfaat. untuk meningkatkan kecerdasan otak pada anak, untuk mencegah stunting, untuk imunitas, untuk memperbaiki fungsi jantung, dan untuk mencegah berbagai penyakit. Salah satunya adalah menstabilkan metabolisme pada tubuh. Mhm. Nah, salah satunya untuk meningkatkan gizi, meningkatkan protein, dan ada sekitar 27 manfaat. Nah, kalau Oke. di jurnal itu yang saya baca dari kampus yang perguruan tinggi di Indonesia, itu salah satunya untuk meningkatkan imunitas pada saat COVID kemarin. Nah, ini kan di balik musibah ada keberkahan yang Mhm. kita ambil. Yang dulunya kelor itu hanya kita konsumsi sampai dapur, sekarang bisa kita konsumsi di kamar-kamar, kita bisa Betul. konsumsi di hotel, bisa konsumsi di gunung, bahkan di pesawat. Yang dulunya kelor ini adalah simbol kemiskinan, sekarang saya berani katakan Mas Fian bahwa kelor hari ini adalah simbol kemakmuran. Kemakmuran ya. Nah, karena apa? Karena dari manfaatnya, dari nilai tambahnya, dari value-nya, kita lihat mulai dari rantai pasok, supply chain hingga value chain ternyata berdampak besar untuk perekonomian, bahkan untuk membuka lapangan kerja baru Iya, di lapangan Nusa kerja Tenggara Barat. baru untuk seluruh masyarakat Iya, apalagi betul. kelompok tani Mas ya. Iya, betul. Benar sekali nih. Pengen kita ketahui juga nih Hmm, Mas Erwin kepada Semeton Unram yang lagi hmm, nonton podcast ini terkait dengan apa sih sebenarnya hmm, bentuk kolaborasi hmm. dari Universitas Mataram Iya, bersama PT Tri Utamijaya ya, iya. Hmm, yang namanya atau di mana Mas Erwin Irawan sebagai CEO founder hmm, Morika ini. hmm. Mungkin bisa dijelasin Mas? Ya, jadi konsep kami ini Mas Fian adalah ABGCI ya, yaitu berkolaborasi dengan akademisi, Hmm, bisnismen, community, good government, dan inovasi. Dan kaitannya dengan Universitas Mataram itu kami menciptakan atau membuka peluang untuk melakukan riset sedalam-dalamnya. Itu udah berbagai fakultas, salah satu dengan Fatepa Unram, hmm, dengan Fakultas Pertanian Unram, Fakultas Kehutanan Unram, Fakultas Perikanan Unram, semuanya itu masuk gitu.
Nah, itu salah satu bentuk riset yang kami butuhkan untuk dikembangkan oleh mahasiswa dari Hmm. Unram ini agar terus bisa berkembang. Hmm. Karena jangan sampai riset itu berhenti di perpus gitu. Oke, benar. Kalau bisa dikomersilkan, kalau bisa dihasilkan menjadi sebuah nilai tambah yang tentunya nanti setelah lulus teman-teman ini tahu mau mengerjakan apa, tahu akan melakukan apa, dan tahu ingin menjadi apa sih ke depan, terlebih untuk entrepreneurship. Nah, yang kedua dari sisi kemitraan, kami juga ada 10 anggota kelompok tani dan sekarang bertambah jadi 25 orang, itu ada di Lombok Utara dan ada di Lombok Timur. Itu kami bentuk untuk mengumpulkan bahan baku. Nah, pola kemitraan ini juga sedang diriset oleh teman-teman mahasiswa, salah satunya mahasiswa Unram, yang dimana itu akan menjadi sebuah mekanisme rantai pasok, mulai dari supply chain management sampai dengan value chain, gimana produk ini dari hulu sampai hilir itu bisa memiliki dampak dan impact yang positif, mulai dari input sampai dengan outcome gitu kan. Nah, itu baru dari Kelor, Mas Fian. Itu sangat luas sekali. Nah, inilah pentingnya kami membuka ruang kerjasama dan kolaborasi agar ada ruang untuk mahasiswa melakukan riset dan ada ruang untuk pelaku dunia industri untuk mengembangkan hasil-hasil riset di development lalu dikomersilkan dan bisa bersaing secara global gitu. Nah, ini pentingnya. Jadi luar biasa sekali Smatan Unram. Jadi Mas Erwin ini juga dia ini adalah alumni Universitas Mataram dari Fakultas Pertanian dan saat ini sedang menempuh S2 juga di Iya, Universitas betul. Mataram Iya, juga Mas ya. betul. Luar biasa sekali. Ini adalah bisa kita bilang alumni iya, mahasiswa iya, dan kita bisa bilang pengusaha juga iya ya. Iya. Jadi kalau kita dengar tadi penjelasan dari Mas Erwin, perjalanan dari 2016 sampai dengan detik ini mungkin banyak sekali ya tantangan Iya. serta rintangannya. Mungkin bisa diceritakan nih kepada Smatan Unram yang ada di rumah yang lagi nonton podcast ini, pasti akan ada tantangan-tantangan Iya, yang betul. dihadapi Mas. Mungkin bisa nih diceritakan sedikit tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi Iya. oleh Mas Erwin selama ini. Ya, tentunya tantangan itu di dalam sebuah usaha pasti ada, seperti kita menjalani roda kehidupan, Mas Fian. Nah, tantangan yang paling mendasar adalah bagaimana kita membangun sumber daya manusia di kelompok tani itu bisa menjadi sumber daya manusia unggul. Salah satunya mulai dari karakter, mindset, kebiasaan, rutinitas, adaptasi, dan mereka itu menumbuhkan jiwa entrepreneurship dari dalam dirinya. Nah, ini masih menjadi PR buat kami untuk membina kelompok tani di eh, pinggiran atau di desa-desa dan dusun itu untuk menjadi barometer penguat ekonomi desa berbasis dengan kecamatan. Nah, ini adalah salah satunya dengan komunitas Kelor gitu. Nah, yang kedua adalah di pangsa pasar. Kami terus melakukan ekspansi pasar mulai dari pasar offline ke online. Sekarang sudah melakukan atau menjalankan proses marketing, Mas Fian. Itu proses digital marketing yang terintegrasi platform. Nah, itu adalah satu bagian dari strategi marketing kami untuk bisa menembus pasar global. Karena sekarang ini pasar global itu sudah tidak lagi hanya melihat sosial media, tapi melihat Google. Mereka klik aja kata Kelor di Google, itu langsung muncul. Langsung muncul. Nah, apalagi kita tulis dengan nama industri Kelor NTB. Nah, itu langsung muncul, kita hubungkan secara otomatis, kita integrasikan ke platform-platform, dan tiba-tiba sampai pagar depan rumah gitu kan. Nah, itu salah satu bentuk contoh yang sering kami dapatkan gitu dari buyer-buyer yang tiba-tiba nongol aja gitu depan rumah, karena mereka dapatnya dari sumber internet. Nah, ini yang menjadi tantangan kami untuk terus melakukan inovasi. Terus sekarang ini kita integrasi ke iklan untuk melakukan iklan yang lebih masif, lebih terstruktur supaya promosi produk lokal ini tidak hanya dikenal secara nasional tapi secara internasional. Internasional ya. Betul. Luar biasa sekali nih Smatan Unram, kita menemukan atau kita bisa mengetahui informasi dari Mas Erwin terkait dengan Teh Morikai, lebih khusus dari PT Tri Utami Jaya. Saya dari tadi nih baca Mas, PT Tri Utami Jaya nih. Ini bisa dijelaskan sih apa filosofinya dinamakan PT Tri Utami Jaya? Iya. Itu dimana Mas Erwin menjadi CEO founder Morikai ini. Iya. Jadi ini dari Tritami Jaya ini sebenarnya awalnya adalah dari yang dirintis oleh orang tua saya itu sebagai pedagang jamu dulu. Pedagang jamu. Pedagang jamu keliling. Dan 2016 saya melanjutkan melakukan diversifikasi produk, ekspansi pasar dari dari keliling, dari kampung ke kampung gitu. Kita lari ke digital gitu pelan-pelan. Makanya dulu namanya itu Tri Utami Jaya, itu Tri itu ada 3 orang pendirinya dan saya saudara 3. Utami adalah nama ibu saya Sri Utami. Dan dulu ada namanya penyanyi Utami gitu namanya. Dan Jaya itu adalah untuk bisa lebih jaya dan bisa lebih maju. Nah, itu sih harapannya. Nah,
di balik itu juga Murikai itu kan ada brand tersendiri. Salah Hmm. satunya adalah paling dasar dalam bahasa Jepang, Mas Fian. Hmm. Murikai itulah hutan artinya. Hutan. Iya, dalam bahasa suku Bojo Hmm. Dompu, Mori itu hidup, Kai itu sumber. Jadi maknanya Oh, adalah sumber kehidupan. oke. Nah, pada dasarnya Murikai itu singkatan. Heeh, Moringa Kilo Asli Indonesia heeh. yang kita angkat dari tanah kelahiran saya di Kilo Dompu. Hmm, Tapi hmm, saya besar dari umur 2 tahun di Kota Mataram, hmm. jadinya Sasak Lebung. Oke, oke. Luar Iya, biasa sekali. Jadi memiliki filosofi yang cukup mendalam Mas ya. iya. Dari penamaan bahkan dari PT-nya tadi gitu Mm-mm, ya. mm-mm. Oke, ini Mas saya pengen bertanya lagi terkait dengan seberapa berdampaknya Universitas Mataram bisa berkolaborasi Hmm, bersama PT Tri Utamijaya ya. nih Mas. Jadi sangat sangat berdampak ya Hmm, saya lihat, apalagi kami sebagai alumni yang juga kembali lagi menjadi mahasiswa itu bergerak di dunia usaha hmm, untuk bisa melakukan kebermanfaatan dan memanfaatkan komoditas lokal yang ada di Nusa Tenggara Barat. Salah satunya adalah kelor. Jadi masyarakat pertanian atau masyarakat petani yang ada di NTB tidak hanya bergantung dengan pajali, padi, hmm, jagung, kedelai, hmm, dan lain-lain. Nah, kita hadirkan sebuah alternatif, ada tanaman kelor yang dipandang sebelah mata, yang tidak dimanfaatkan atau tumbuh secara liar, itu kita ambil untuk kita olah menjadi nilai tambah yang bernilai tinggi. Nah, itu salah satu bentuk bagian dari inovasi untuk terus dilakukan sebuah riset. Nah, pentingnya Universitas Mataram di sini adalah membangun riset-riset yang berbasis dengan teknologi, berbasis dengan fundamental secara entrepreneurship, dan berbasis dengan pasar. Saat ini Unram sangat banyak membantu, mulai dari kegiatan-kegiatan pelatihan, ada di situ Kubinov dan LPPM Unram. Nah, itu sering sekali kami ikut serta di sana dan berpartisipasi, dan alhamdulillah bisa dilihat pada hmm. hari ini gitu. Kami dulunya sebagai mahasiswa S1 di sana, dan sekarang sudah bisa bekerja sama dan berkolaborasi juga Hmm. dengan kampus tercinta ini. Berarti sampai dengan detik ini Universitas Mataram bersama PT Tri Hmm, Utamijaya ini terus berkolaborasi, betul. bersinergi bersama Ya, ya. betul. Jadi benar-benar bisa merasakan bagaimana berdampaknya Iya, di situ Mas ya. betul. Oke, poin selanjutnya nih Mas. Menurut Mas Erwin sendiri nih bagaimana teh kelor atau teh Hmm, morika ini bisa memberi dampak positif? hmm, Yang pertama untuk kesehatan hmm, masyarakat, yang kedua untuk pemberdayaan petani hmm. lokal, dan juga yang ketiga terkait dengan Ya, perekonomian daerah ya, gitu. betul. Berangkat dari ilmu yang saya dapatkan di Unram ini, jadi tidak hanya sebagai mahasiswa, tapi saya juga membimbing teman-teman yang magang, yang PKL di Hmm? sini, yang tentunya mereka tidak hanya belajar untuk bekerja, hanya bekerja gitu, dan hanya magang, tapi bagaimana menumbuhkan fundamental bisnis, dan mereka selesai magang atau PKL di tempat kami itu bisa menjadi seorang wirausaha. Nah, salah satu yang paling berdampak bagi kesehatan, salah satu kelor ini saya sering sampaikan ke adik-adik mahasiswa itu adalah kelor ini salah satunya itu bisa untuk mencegah stunting Hmm. sejak dini dan baik untuk ibu hamil, nah, terutama untuk pencernaan itu Mas Fian. Jadi kalau di COVID kemarin tuh untuk imunitas. Iya. Jadi sangat sangat apa ya, sangat memiliki manfaat yang banyak. Nah, salah satunya itu untuk stamina dan untuk meningkatkan metabolisme tubuh. Jadi supaya tidak tidak capek kerja dan tidak mudah lelah. Nah, solusinya adalah minum teh kelor kayak gitu. Nah, Oke. itu dari segi kesehatan. Jadi banyak sekali jurnal-jurnal yang ditemukan oleh teman-teman dari Universitas Mataram ini tentang kelor, Hmm. mulai dari budidaya sampai dengan pemasaran hingga kandungan gizinya gitu. Nah, dari segi kelompok tani, kami juga tadi ada 25 orang anggota Hmm. kelompok tani, dan saat ini mulai dari hulu itu kami bentuk rantai pasoknya, mulai dari budidaya, pasca panen, produksi sampai dengan produk jadi. Jadi kami tidak hanya membeli daun kelor kering sebagai off taker, tetapi kami juga membina Hmm. masyarakat di Dusun Besari, Kabupaten Desa Gondang, Kabupaten Lombok Utara, itu menciptakan produk jadi, mulai Hmm. dari cookies, mulai dari stick kelor, permen gummy dari kelor, dan semua itu berbasis kelor. Oke, banyak bentuknya berarti Iya, ya, banyak tidak hanya bentuknya. fokus ke teh aja, Iya, bisa cookies juga bisa tadi. cookies juga. Oke. Dan banyak sekali campuran bahan makanan yang Mhm, bisa diambil dari kelor ini. Dan itu salah satu bentuk kemitraan kami dengan kelompok tani. mhm, Nah, itu harapannya nanti ada muncul industri-industri mikro yang berbasis dengan desa pada kecamatan, mhm. sehingga tumbuhlah sebuah bisnis di desa, perputaran ekonomi desa yang berdampak pada kecamatan, kecamatan berdampak pada kabupaten, dan kabupaten berkontribusi besar kepada daerah di Nusa Tenggara Barat. Nah, ini harapan kami ke depan.
Nah, lalu yang selanjutnya adalah kepada daerah gitu kan, Nusa Tenggara Barat. Jadi tidak hanya bergantung kepada pajale gitu. Jadi banyak sekali ada kopi, ada vanili, ada kacang mete, ada ada selain jagung itu ada padi. Nah, sekarang ini kacang-kacangan dan salah satunya kelor itu juga berkontribusi. Nah, kami sudah melakukan ekspor yang yang signifikan di tahun kemarin itu kirim ke Malaysia sampai dengan 1 juta saset. Dan itu adalah bagian bentuk mungkin ekspor terbesar dari komunitas kelor yang ada di Nusa Tenggara Barat. Dan itu dibutuhkan oleh negara Malaysia. Lalu Malaysia memasarkan produk itu ke seluruh dunia juga. Dan kami salah satu bentuk partisipasi di nilai tambah dan itu menjadi kebanggaan bahwa ternyata kelor di NTB ini layak loh untuk dikirim ke seluruh dunia. Luar biasa sekali ini. Jadi kelornya aja sudah mendunia ya Semeton Unram Ya. semuanya. Jadi membahas terkait dengan ke seluruh dunia tadi, mungkin Mas Erwin juga bisa ngasih tahu kepada Semeton Unram yang lagi nonton di rumah, Hmm. teh kelor ini atau teh morika ini sudah dikirim kemana aja Mas? Ya. Selain ke Malaysia. Sampai dengan detik ini kami sudah kirim hingga 30 negara. Jadi 30 ya negara? 30 negara. Saya sampai lupa nama negaranya. Yang jelas paling sering adalah ke Malaysia, ke Jepang, ke Cina, ke Thailand, ke Spanyol, Swedia, sampai dengan ke terakhir itu ke Swiss. Dan sekarang ini lagi proses kita ke Amerika Serikat dan proses ke New Zealand. Nah ini lagi kami siapkan permintaannya, kemasannya, dan jumlah kuantiti yang diminta. Itu yang lagi kami jaga ini kualitas, kuantiti, kontinuitas, dan keamanan dari produk ini. Luar biasa sekali Semeton Unram. Jadi kelor ini tidak hanya bisa bermanfaat untuk seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat atau Indonesia, bisa melainkan ke seluruh dunia ya. Ya. Ini adalah benar-benar kolaborasi yang sangat berdampak bukan hanya untuk seluruh masyarakat Indonesia, melainkan untuk seluruh warga negara internasional. Bahkan ya tadi kita bisa dengar bersama ada 30 negara kurang lebih di mana Mas Erwin tadi sudah berkolaborasi mengirimkan produk-produknya ke luar negeri tersebut. Sudah kita ketahui bersama bahwa berarti teh kelor ini sudah benar-benar memiliki dampak secara khasiat sudah sangat kita bisa bilang luar biasa sekali. Dan mungkin nih ke depannya nih Mas Erwin bisa dijelaskan apa sih rencana pengembangan teh kelor Morikai untuk ke depannya? Ya, pertama dari hulu itu kami mengembangkan sistem rantai pasok atau supply chain management yang terstruktur, sistematis, dan masif. Mulai dari pembinaan kelompok tani, penguatan kualitas, peningkatan kapasitas, dan menjaga kontinuitas keberlanjutan yang ada di hulu hingga keamanan itu bisa dipastikan benar-benar aman dengan mencakup standarisasi BPOM, halal, CCP, dan SNI organik. Nah, yang diproduksi kami memastikan ke depan itu agar menjadi satu-satunya industri di Nusa Tenggara Barat yang menjadi percontohan untuk standarisasi CPOTB dan CPPOB. Nah, di situ ada dua, kami cara produksi olahan pangan yang baik dan cara produksi obat tradisional yang baik. Jadi ada dua jenis produk yang kami buat, kapsul itu sebagai obat tradisional dan teh kelor sebagai olahan pangan. Nah, yang ketiga di marketnya kami terus memperluas pangsa pasar dengan adanya sistem digital marketing yang terintegrasi ini dengan boosternya adalah iklan, dan kita mengambil salah satu segmen manfaat untuk kelor ini yaitu bisa melangsingkan badan, Mas Fian. Nah, itu ke depan yang ingin kita lakukan riset. Tentunya ini sedang dijalankan oleh teman-teman mahasiswa Unram juga. Ke depan ini bisa tidak hanya go nasional tetapi bisa go global. Go global ya, sesuai dengan jargon Unram sekarang. Betul. Unram unggul berdaya saing global ya. Yes, ya. Oke, Mas Erwin ini kita bisa bilang Mas Erwin ini generasi muda Semeton Unram semua. Ini adalah salah satu panutan Universitas Mataram untuk bisa mengikuti jejak Mas Erwin mungkin nih bagi Semeton Unram, apalagi yang berfokus kepada dunia berwirausaha. Apa nih pesan dari Mas Erwin untuk generasi muda atau mungkin mahasiswa Universitas Mataram untuk atau ingin membangun inovasi bisnis berbasis potensi lokal seperti kelor ini, Mas? Ya, sederhana Mas Fian. Anak muda saat ini yang dibutuhkan bukan soal uang, tapi anak muda yang dibutuhkan saat ini adalah ruang. Ruang untuk beradaptasi, ruang untuk berinovasi, ruang untuk berkreasi, ruang untuk mencari relasi yang seluas-luasnya. Nah, dari itulah, dari ruang-ruang tersebut, mahasiswa secara fundamental, secara basic, secara mindset itu tumbuh terbentuk dari sebuah benturan keras yang bisa dijadikan sebuah batu loncatan untuk bisa
meraih cita-citanya. Salah satunya adalah untuk menjadi pengusaha. Karena fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Dan kita sebagai anak muda jangan mudah untuk mengutuk kegelapan, tapi mari sama-sama menyalakan lilin. Karena yang mampu menggelapkan UNRAM ini cuma satu, Mas Fian, PLN. Jadi kita harus menjadi penerang di kala kegelapan. Oke, luar biasa sekali Sobat UNRAM. Kita harus menjadi penerang di Kala kegelapan. Benar sekali Sobat UNRAM. Jadi Sobat UNRAM itu dia penjelasan lebih dalam terkait dengan Teh Kelor Morikai dari Mas Erwin selaku CEO founder Morikai dalam episode kali ini. Dan Sobat UNRAM, tentu saja tadi kita sudah bahas lebih dalam terkait dengan informasi-informasi Teh Kelor Morikai ini bersama Mas Erwin. Jadi itulah dia podcast UNRAM episode ke-39 kali ini terkait dengan tema Morikai, inovasi teh kelor lokal dari kampus untuk dunia. Jadi Sobat UNRAM semua jangan lupa terus pantengin UNRAM Podcast. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share, bahkan komen, serta ajakin teman-teman kamu untuk nonton podcast ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama Sefian Muhammad, serta mungkin nanti akan ada narasumber-narasumber lainnya. Sekian episode kali ini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih Mas Erwin. Sama-sama Mas sudah Fian. berkesempatan hadir di UNRAM Sukses Podcast. Selalu. Sukses selalu, lancar selalu Amin, ya. ya Rabbal Terima Alamin. kasih. Sama-sama.